Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi keanekaragaman hayati Indonesia dan keunikan hutan hujan tropis. Nah, pernahkah di antara kalian piknik atau mengunjungi taman wisata, taman bunga misalnya ya, kebun binatang? Di sana kalian bisa melihat keanekaragaman jenis tumbuhan maupun hewan. Pasti di antara kalian sudah pernah ya berkunjung ke tempat seperti itu. Kita akan lanjut ke materinya, penjelasannya dan keunikannya. Keanekaragaman hayati Indonesia dan keunikan hutan hujan tropis. Indonesia terkenal sebagai negara yang memiliki kekayaan alam. Oleh sebab itu, ia dijuluki Mega Diversity Country. Hal ini disebabkan negara kita terletak di daerah tropik. Keanekaragaman yang tinggi di Indonesia bisa dijumpai dalam hutan hujan tropis yang di dalamnya banyak ditemukan berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Ada juga tumbuhan yang bersifat endemik. Apa itu endemik? Yaitu hanya terdapat di Indonesia dan tidak dijumpai di negara lain. Hanya terdapat di daerah tertentu, tapi tidak dijumpai di daerah lain. Ya, nanti kita akan bahas contohnya. Persebaran flora di Indonesia. Penjelasannya dulu. Bioma diartikan sebagai macam komunitas utama yang terdapat di sebuah benua. Di bumi terdapat berbagai macam bioma, antara lain hutan gugur, sabana gurun, padang rumput gurun, hutan hujan tropis. Nah, bioma hutan hujan tropis yang memiliki keanekaragaman tinggi adalah daerah Malaysiana yang meliputi Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Papua Nugini. Satu lagi yaitu Kepulauan Solomon. Flora Malaysiana didominasi oleh pohon-pohon yang aktif melakukan fotosintesis. Hal ini disebabkan daerahnya terletak di ekuator yang merupakan kawasan hutan hujan tropis dengan penetrasi sinar matahari sepanjang hari dan curah hujan yang tinggi. Daerah flora terkaya di Indonesia adalah hutan hujan tropis di Kalimantan. Persebaran flora endemik di Indonesia antara lain sebagai berikut. Ini yang endemik ya, floranya ada di Bengkulu. Di Bengkulu itu ada Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai ya. Kalimantan ada pohon meranti, Solia sp, ada rotan, Calamus caesius, ada anggrek hitam ya, Coelagine pandurata. Di Papua ada pohon matoa ya, Pometia pinnata, bunga irian, Mucuna penneti. Di Jawa ada pohon jati, Tegnosa grandis, mahogani, Swietenia mahogany. Nah, kita bisa lihat nih gambar-gambar dari flora yang endemik tadi. Ini adalah Rafflesia arnoldi yang ada di Bengkulu. Terus ada pohon meranti ya, lihatlah pohon meranti ini tinggi menjulang gitu ya. Nah, ini hanya ada di hutan hujan tropis yang ada di Kalimantan sana. Nah, ini bunga anggrek cantik sekali ya, anggrek hitam ya. Ini asalnya ya, endemiknya tadi ya ada di Kalimantan, anggrek hitam. Ada lagi enggak? Nah, tadi matoa. Nah, ini hanya ada di daerah Papua. Terus, yang ada di Jawa pohon jati,
pohon mahoni, itu ya. Itu contoh flora. Terus persebaran fauna yang ada di Indonesia. Indonesia terletak di antara geografi Asia Oriental dan daerah biogeografi Australia atau Australian, sehingga fauna di Indonesia mencerminkan posisinya di antara kedua benua tersebut. Pada awalnya, Indonesia terbagi menjadi 2 zoogeografi yang dibatasi oleh garis Wallace. Garis ini membagi persebaran fauna di Indonesia menjadi bagian barat dan timur. Bagian barat dinamakan wilayah oriental, meliputi Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Sedangkan bagian timur dinamakan wilayah Australian, meliputi Papua, Maluku, Sulawesi, Nusa Tenggara. Seorang ahli zoologi, ini penelitian tentang hewan, bernama Weber melakukan penelitian di Indonesia. Menurutnya, hewan-hewan di Sulawesi tidak sepenuhnya dapat digolongkan kelompok Australian karena masih memiliki sifat seperti hewan di Oriental. Nah, jadi tengah-tengah gitu. Oleh karena itu, Weber membuat garis pembatas yang terdapat di sebelah timur Sulawesi memanjang ke utara Kepulauan Aru. Daerah yang terletak di antara garis Wallace dan Weber disebut daerah peralihan. Nah, ini persebaran faunanya. Persebaran fauna di daerah oriental. Di Sumatera ada gajah, elephant maximus, orang utan, pongo pygmaeus, tapir, Tapirus indicus, harimau, Panthera tigris. Di Jawa ada fauna badak bercula 1 di ujung kulon, ada banteng. Di Bali ada jalak putih dan macam-macam kera. Di Kalimantan ada biawak, Varanus salvator, ada bekantan, Nasalis larvatus. Persebaran fauna di daerah Australia. Hewan-hewan khas di Maluku dan Papua antara lain burung cendrawasih, Paradisea minor, burung kasuari, Casuarius galeatus, burung kakak tua raja, Proboscis anterimus. Persebaran fauna di daerah peralihan, yaitu Sulawesi ada anoa, Pendrogalus inustus, babi rusa, Nusa Tenggara ada komodo, Varanus komodensis. Nah, di antara fauna-fauna yang sudah disebutkan tadi, manakah yang sudah pernah kalian lihat atau manakah yang belum pernah kalian lihat? Nah, di sini Bunda mencoba memberi gambar supaya kalian lebih mengenalnya. Ya. Nah, ini persebaran fauna tadi di daerah oriental apa aja? Nah, ini apa? Orangutan. Terus ini apa? Jalak putih. Nah, ini apa? Ayo. Tapir. Ada lagi yang di daerah oriental ada badak bercula 1, gajah, biawak, terus bekantan. Ini bekantan ya, yaitu kura, tapi yang kera yang membedakan adalah hidungnya ini ya. Terus ada harimau, ada banteng. Nah, banteng ini seperti kerbau tapi tanduknya lebih panjang, lebih tajam juga. Ada biawak. Terus persebaran fauna di daerah Australian apa aja tadi? Nah, ini ada burung yang sangat cantik, ada burung cendrawasih. Terus ada burung apa ini? Kasuari. Ada burung satu lagi, apa tadi? Burung kakak tua raja. Nah, ada juga yaitu hewan-hewan berkantong ya di daerah Australia ini. Nah, ada burung maleo. Ini persebaran fauna di daerah peralihan. Ada burung maleo, ada komodo, ada anoa, ada babi rusa. Nah, ini adalah hewan-hewan yang ada di daerah peralihan.
Jadi ya, manfaat keanekaragaman hayati bagi kehidupan. Ya, manfaat produktif artinya nilai produk keanekaragaman hayati yang diolah secara besar-besaran dan bersifat komersial, jadi bisa dijual belikan ya. Contohnya pabrik susu memerlukan sapi perah untuk sumber bahan bakunya. Nah, manfaat konsumtif artinya nilai produk keanekaragaman hayati yang langsung dikonsumsi, contohnya bahan pangan, bahan bangunan, bahan obat-obatan. Nah, jadi misalnya seperti kayu tadi ya, pohon-pohon tadi kan bisa bahan bangunan. Manfaat non-konsumtif artinya nilai produk keanekaragaman selain produktif dan konsumtif, antara lain sebagai manfaat sebagai bibit ya, memberikan keindahan alam, manfaat ilmiah, dan manfaat mental dan spiritual ya, itu. Pengaruh kegiatan manusia terhadap keanekaragaman hayati ya. Pengaruhnya ada yang buruk, ada yang baik ya. Kegiatan manusia yang dapat menurunkan keanekaragaman hayati apa aja, antara lain ini penebangan liar, ladang berpindah, pembukaan hutan, dan menyebabkan kerusakan. Nah, intensifikasi pertanian ya, terus menerus secara intens. Terus industrialisasi. Ada pemburuan liar dan penangkapan ikan tanpa kenal batas. Penemuan bibit unggul yang dapat mengakibatkan terdesaknya bibit lokal atau erosi plasma tufa. Kegiatan manusia meningkatkan keanekaragaman hayati antara lain yang dapat meningkatkan ya, pemuliaan bibit unggul, reboisasi, hijauan kembali ya, pengendalian hama secara biologi, penebangan hutan dengan peremajaan atau tebang pilih dan tanam kembali. Usaha-usaha pelestarian alam ya, usaha apa aja yang dilakukan oleh pemerintah untuk melestarikan alam biar tidak cepat punah gitu ya. Ada pelestarian alam secara in situ, artinya melakukan perlindungan dan pemeliharaan hewan dan tumbuhan di habitat aslinya. Jadi pemeliharaannya itu di habitat aslinya, di tempat endemiknya tadi. Contohnya pelestarian komodo ya, di Pulau Komodo. Pelestarian badak Jawa di ujung kulon. Pelestarian bunga bangkai Rafflesia noddi tadi di Bengkulu. Nah, selain pelestarian in situ yang ada di endemiknya tadi, di daerah endemik, ada juga pelestarian secara ex situ di luar daerah endemiknya ya. Artinya melakukan perlindungan dan pemeliharaan hewan dan tumbuhan di luar habitat aslinya. Contohnya kebun botani, yaitu kebun yang mengkoleksi berbagai jenis tumbuhan yang hidup, seperti Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor itu kan ada berbagai macam tumbuhan dari berbagai daerah kan. Nah, berarti kan pemeliharaan atau pelestarian secara ex situ. Jadi misalkan dari dari Kalimantan tadi anggrek hitam ya, itu dibawa ke Kebun Raya Bogor seperti itu. Kebun Raya Purwodadi yang ada di Jawa Timur. Nah, kebun Plasmanuva mirip kebun koleksi, tetapi tidak hanya mengembangkan Plasmanuva yang unggul, termasuk mencakup bibit tradisional serta kerabat liarnya. Jadi tidak hanya bibit unggul aja, tapi yang dari alam gitu ya, dibawa gitu. Kebun koleksi, kebun yang berisi berbagai jenis rupa tanaman yang akan dipertahankan dan dikembangkan dalam bentuk hidup, misalnya koleksi kelapa di Bone-Bone. Penangkaran hewan,
pengambil dan penetasan telur hewan-hewan tertentu yang pada saat tertentu akan dilepaskan, misalnya penangkaran penyu. Usaha perlindungan alam. Perlindungan alam dilakukan untuk menjaga supaya keanekaragaman hayati di Indonesia tidak berkurang. Perlindungan alam dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan alam umum, perlindungan alam ketat. Perlindungan alam umum itu ada perlindungan alam ketat, yaitu perlindungan terhadap alam tanpa campur tangan manusia, misalnya cagar alam Gunung Tangkoko di Sulawesi Utara. Jadi ini asli ya, asli alam. Perlindungan alam terbimbing, yaitu perlindungan alam yang dibina oleh para ahli, misalnya Kebun Raya Bogor ya. Taman nasional, yaitu perlindungan alam yang dimanfaatkan untuk pendidikan, kebudayaan, dan rekreasi tanpa mengubah ekosistem, misalnya Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Baluran di Jawa Timur, dan lain-lain. Perlindungan alam dengan tujuan tertentu. Perlindungan geologi bertujuan melindungi formasi geologi. Perlindungan zoologi bertujuan melindungi hewan langka. Perlindungan botani bertujuan melindungi komunitas tumbuhan tertentu. Perlindungan ikan bertujuan melindungi ikan yang terancam punah. Perlindungan suaka margasatwa bertujuan melindungi hewan yang terancam punah. Perlindungan hutan tujuannya melindungi tanah, air, dan perubahan iklim. Perlindungan antropologi bertujuan melindungi suku bangsa yang terisolir. Perlindungan pemandangan alam bertujuan melindungi keindahan alam suatu daerah. Perlindungan monumen alam bertujuan melindungi benda-benda alam tertentu. Nah, sudah selesai materi kita hari ini. Tugasnya ya ada 5 saja. Ya, ini Indonesia memiliki flora tipe Malaysiana. Jelaskan mengapa burung cendrawasih disebut fauna endemik Papua. Jelaskan keunikan hutan hujan tropis yang membedakan dengan hutan yang lainnya. Jelaskan perbedaan garis Weber dan garis Wallace. Jelaskan tentang pelestarian ex situ dan in situ. Mudah sekali ya. Nanti jawabannya dikumpulkan di grup WhatsApp ya. Nah, demikian untuk penjelasan Bu Ida untuk pertemuan kali ini. Tetap semangat belajar di rumah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.